Era Perang Dunia Kedua memiliki banyak hal yang tidak habis-habis untuk kita bahas. Dari intrik politik, kekuatan militer, bentrokan ideologis, hingga eksperimen medis mengerikan yang tidak masuk akal. Perkenalkan Dr. Shiroishi, orang yang diyakini bertanggung jawab atas senjata biologis yang digunakan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Langsung saja, ayo kita mulai. Akhir 1930 hingga awal 1940-an adalah masa-masa paling panas di Asia Pasifik. Jepang menghadapi perang sengit dengan sekutu di Pasifik dan masih harus mengalami bentrok keras dengan militer Tiongkok di daratan Asia. Anak cucu samurai itu pun mau tidak mau mesti memutar otak agar kekuatan mereka bisa mengungguli kekuatan militer musuh-musuhnya. Salah satu hal gila yang pernah mereka lakukan adalah membentuk satuan unit peneliti sekaligus pengembang senjata biologis dan kimia. Unit ini diberi nama Unit 731. Unit 731 adalah satuan tugas yang sengaja dibentuk untuk meneliti senjata biologis yang bisa digunakan agar Jepang memenangi perang. Unit 731 dibentuk pada tahun 1936. Unit militer ini dibentuk bukan untuk berada di garis depan medan perang, melainkan berada di laboratorium untuk melakukan penelitian. Seiring waktu, unit ini semakin gila dengan ide-ide dari pimpinannya untuk menguji coba berbagai hal. Salah satu pimpinan sekaligus direktur dari Unit 731 ini adalah Shiroishi. Shiroishi lahir pada 25 Juni 1892 di distrik Sanbu, prefektur Chiba di barat daya Tokyo. Dia bergabung di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang setelah mendapatkan gelar dokternya di Universitas Kyoto pada 1921. Selama berdinas di rumah sakit militer, Shiroishi menunjukkan bakat dan antusiasnya atas ilmu yang berhubungan dengan bakterial. Hal ini mengantarkannya melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan mendalami ilmu bakterial di Eropa pada tahun 1928. Saat kembali ke Jepang pada 1930, dia mendapat perhatian dari petinggi militer Jepang dan diangkat menjadi ahli bedah tentara senior berpangkat mayor. Karir militernya terus menanjak hingga dia menjadi ahli bedah tentara senior dengan pangkat letnan kolonel. Keseriusannya dalam membangun senjata biologis mendapat restu dari pemerintah, sehingga dibentuklah Unit 731 yang langsung berada di bawah komandonya. Masa-masa itu adalah masa perang antara Tiongkok dengan Jepang. Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah Tiongkok dan di wilayah tersebutlah Shiroishi membangun Unit 731-nya. Di sekitar wilayah kota Harbin, Shiroishi memulai proyek-proyek mengerikannya. Di lokasi ini, Shiroishi membawa tahanan-tahanan dari Tiongkok untuk diuji coba, mulai dari memasukkan virus dan bakteri hingga pembedahan tanpa anestesi untuk melihat efek dari bakteri yang disuntikannya. Tidak cukup di laboratorium saja, Shiroishi melalui unitnya menyebarkan wabah penyakit seperti pes, antraks, hingga kolera ke kota-kota dan desa-desa sekitar. Ribuan orang diyakini menjadi korban dari wabah yang sengaja disebarkan ini. Shiroishi juga dengan sadar dan sengaja menyuntikkan virus dan bakteri kepada objek uji cobanya. Dia disebut juga pernah membekukan manusia hidup-hidup dan melelehkan bagian tubuh manusia untuk diteliti. Shiroishi menyebut objek uji cobanya sebagai maruta atau balok kayu. Hal ini adalah upaya agar anggota unit menganggap bahwa mereka bukanlah manusia namun objek uji coba biasa. Pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua hampir mencapai puncaknya, pemerintah Jepang pernah berencana menyerang Amerika dengan senjata-senjata biologis ini. Mereka berencana mematikan industri pangan di Amerika dengan mengirim balon-balon berisi virus antraks agar meracuni peternakan di Amerika. Balon-balon kiriman ini pernah ditemukan di sekitar wilayah Oregon, Amerika Serikat. Selain itu, Jepang juga pernah melakukan rencana mengangkut kutu-kutu yang telah terinfeksi penyakit dengan kapal selam untuk menyerang tentara Amerika pada pertempuran di Saipan, sebuah wilayah di Lautan Pasifik.
Rencana ini sangat berbahaya bukan hanya bagi Amerika sebenarnya, namun juga bagi kapal selam pembawa wabah itu sendiri. Rencana ini untungnya berhasil digagalkan karena kapal perang Amerika USS Swordfish berhasil membuat karam kapal pembawa wabah Jepang tersebut. Hal paling gila lainnya adalah rencana operasi Malam Mekar Sakura yang dirancang oleh Shiroishi sendiri. Dia berencana kembali menyebar wabah langsung ke wilayah pemukiman padat penduduk Amerika di California. Pada bulan Maret 1945, rencana ini dimatangkan dengan mempersiapkan kapal selam pengangkut pesawat-pesawat yang akan melakukan misi bunuh diri sambil menyebar wabah di California. Beruntungnya sebelum rencana ini terlaksana, Jepang telah menyerah akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tahun 1946, petualangan Shiroishi mengembangkan senjata biologis pun berakhir. Semuanya selesai dan dia terancam hukuman berat akibat kejahatan perang. Shiroishi berhasil ditangkap oleh otoritas Soviet. Sama seperti pelaku kejahatan perang lainnya, dia harus bersiap untuk dihukum mati. Namun, antiklimaks cerita kembali terjadi. Shiroishi melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika meminta pertukaran informasi tentang apa saja yang telah dilakukan Shiroishi di labnya dan meminta Shiroishi berbagi ilmunya tentang bakterial dan virus yang telah ditelitinya. Beberapa sumber menyebut Amerika menawarkan Shiroishi akan terbebas dari jerat hukum jika dia melakukan hal tersebut. Dan beberapa sumber sejarah menyebut bahwa Shiroishi menyetujui kesepakatan itu. Shiroishi, sang dokter sekaligus perwira tinggi yang gila akan senjata biologis, akhirnya bebas. Beberapa sumber menyebut dia kembali ke Jepang dan membuka praktik di negaranya. Tidak ada yang tahu pasti akan kepastian hal itu. Namun satu hal yang pasti, Shiroishi terbebas dari hukuman yang harusnya dia jalani. Dia meninggal pada usia 67 tahun akibat kanker tenggorokan di tempat tidurnya. Nah, itulah cerita tentang Dr. Shiroishi. Apakah praktik senjata kimia dan biologis mungkin akan masih bisa dilakukan kembali di masa kini atau di masa depan? Bagaimana menurutmu? Terima kasih telah menonton dan kalian bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.